Shalom sobat yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai manusia biasa, hal yang tidak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini orang-orang Aceh banyak yang telah murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya Bang Usman Effendi. Ternyata beliau masih saja diintip oleh para teman-teman muslim lainnya. Seperti apakah beliau? Kita saksikan berikut video selengkapnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Abu Hanifah. Apa kabar? Kabar baik. Abu Hanifah baik kah? Sehat kah? Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Silakan Abu. Ini kemarin tuh Bang Effendi itu udah ganti namanya itu Effendi Sumatera. Sekarang kenapa berubah lagi Bang? Gimana ceritanya Bang? Aduh, saya males saya. Nah, kenapa saya berubah? Pertama begini, saya ingin kasih tahu dulu Abu Hanifah ya. Ya. Akun saya ini Abu Hanifah, yang pertama sekali saya buat tetangga saya, itu namanya. Apa tujuan saya buat akun tetangga saya? Agar saya tidak dikenal orang Aceh. Agar orang-orang tidak tahu kalau saya ini orang Aceh. Ya, itu satu. Kalau Abu Hanifah tidak percaya, tanyakan sama Bang Nabirong. Atau tanyakan sama teman-teman saya yang ada di bawah. Nah, Bang Nabirong adalah orang yang pertama sekali mendampingi, menemani di saat saya buka live pertama sekali. Nama akun saya tetangga saya. Ketika saya buat akun tetangga saya, saudara-saudara dari Aceh muncul di bawah. Apa typingan saudara dari Aceh? Wih, anjing, babi, kau ini bukan orang Aceh ya, katanya. Saya tidak bilang orang Aceh. Langsung dibilang, anjing, babi, anak haram jadah, anak ini, anak itu, semua anak disebutkan. Saya tidak bilang saya orang Aceh. Kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau hanya tumpang lahir di Aceh. Saya berpikir, ini jangan-jangan mereka meminta saya untuk buat nama Aceh. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian saya ubahlah nama saya. Dari tetangga saya ubah ke Pendi Aceh. Ketika saya buat akun saya Pendi Aceh, dicaci maki juga saya. Tambah dimarahin, dihina. Nah, naiklah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang akademis dari Biren, orang Kurungmane. Beliau meminta dengan penuh belas kasihan, dengan rendah hati, dengan tulus ya, dengan baik-baik meminta kepada saya. Apa yang beliau minta? Dek, tolong Dek, gantilah namamu. Buang Aceh itu Dek, katanya. Nah, apakah saya langsung buang? Tidak, tapi karena beliau ngomong baik-baik, bicara baik-baik, akhirnya saya gantilah Aceh. Pendi Sumatera. Oke ya Bu, ketika saya ganti Pendi Sumatera, datang lagi orang Aceh. Saya tambah dicaci maki, tambah marah mereka. Bahkan ada yang mengatakan, tuh lihat tuh, si Pendi Aceh sudah ketahuan kedoknya, sudah kebongkar identitasnya. Dia ternyata memang tumpang lahir di Aceh. Dia bukan Aceh, tapi dia adalah orang Sumatera. Buktinya, sudah diganti nama Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Nah, ini banyak sekali orang Aceh bilang bohong-bohong. Bohong. Anu bangai, kurang aja. Long jauh situ mana? Tapi udah long pegang jujur, pegang bohong. Ya, tanya Bang Nabirong. Tanya teman-teman saya di Aceh. Nah, itu Abu. Lalu gara-gara itu saya buat kembali nama saya Pendi Aceh. Ah, sekarang banyak orang Aceh bilang ganti lagi. Oh, apa urusanmu suruh ganti? Oh, begitu latar belakang nama itu. Iya. Baru tahu soalnya. Oh, gitu. Jadi bukan serta-merta saya Abu Hanifah tumpang nama di Aceh. Ya. Bukan bagi saya nggak bagus juga ya. Saya nggak suka juga pakai Aceh. Tapi karena harus saya pakai, ya saya akan pakai. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena gini kan, mengingat karena nama Aceh itu kan orang Aceh itu
istilahnya Islamnya kuat di sana. Kalau Supaya Islamnya kuat, tidak ada yang caci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, syariatnya Islam. Janganlah bawa-bawa agama. Orang Medan, Abu, semua tahu kok bagaimana kelakuan oknum-oknum yang katanya kuat Islamnya. Udahlah, nggak usah lah bawa-bawa agama. Dengar dulu Bang, aku kan belum habis. Abang belum paham kemana arah omongan saya. Jangan dipotong dulu Bang. Gitu, saya potong, kalau bohong saya potong. Enggak, ini bukan masalah bohong. Dengarkan dulu biar abang tidak gagal paham begitu ya. Jadi begini, Abang Effendi, orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya, ya kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam, bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya, agar mereka tidak disesatkan. Nah, seperti abang gitu kan, menjadi sebuah tidak ada yang sesatkan saya, bro. Abu ya, tidak ada yang sesatkan saya. Abang nggak sesat. Ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Nah, timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membaca Alkitab? Atau ada oknum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba Abu Hanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? Sebetulnya nggak ada yang melarang. Dan Alkitab pun sudah jujur. Iya, nggak ada. Karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu. Yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si pena palsulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi terus Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena palsu. Kamu jangan pakai Alkitab. Kamu nggak malu pakai Alkitab. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanmu. Kalian itu sama semua loh. Larinya ke Alkitab, larinya ke Alkitab. Nggak punya malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus katakan jujur, harus katakan keras. Menghujat. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Ya, kalian tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Setuju. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? Ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya biarkan mereka typing. Saya hanya berkata kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Setuju. Kami orang Kristen, setiap pertanyaan kalian, dengar. Setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, setiap tuduhan kalian. Kemana malu kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini masalahnya. Enggak. Apa kalian tidak punya malu? Pertanyaan saya, Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang tulis? Atau tangan Allah atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu memang tidak percaya. Kalau pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Kami tidak perlu Al-Quran. Kalian sudah tidak. Sebentar, Abu Hanifah. Jangan bilang takut, jangan framing kau. Kalau nggak takut, ngapain diancam? Oke. Sama saya. Apa yang mau klaim? Apa yang mau klaim? Begini. Kalau kau punya sebentar. Kalau kitabmu memang punya kebenaran dan sempurna, silakan tunjukkan kebenaran dan kesempurnaan itu dari dalam kitabmu, bukan dari orang lain. Iya. Paham? Justru aku membela. Sebentar. Begini bang, sebentar. Kamu tidak bisa membuktikan kalau kamu ganteng gara-gara menunjukkan orang lain jelek.
Bukan karena orang lain jelek lalu kamu ganteng, nggak bisa. Kalau kau bilang aku ganteng, mana buktinya? Lihatlah itu artis itu ganteng kan, nah itulah aku. Tidak bisa begitu. Kau harus buktikan, nih tampang gua nih ganteng nggak? Nah, kau bilang kau ganteng, tapi kau tunjuk muka orang. Nggak bisa kayak gitu. Tunjukkan mukamu kalau benar-benar mukamu ganteng. Silakan. Nggak punya malu. Kau nunjuk muka orang bilang kau ganteng gitu loh. Sebentar Abu. Saya dipotong. sebentar Abu. Kalian ini Abu sama semua. Sama semua para polemikus. Makanya saya bilang kalian tidak punya malu. Ya, tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Di sisi lain kami tidak beriman kepada Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitabmu? Oke, ya. Jangan pakai Alkitab, jawabnya. Siapa yang menulis kitabmu? Makanya dengar dulu ketika orang ngomong, jangan ngamuk-ngamuk dulu, Bang. Itu pertanda bukan ngamuk. Ya, supaya kalian sadar. Tenang. Makanya kalau tidak, kalian selama ini nggak sadar. Biarin Bang Fendi. Biarin saya tunggu dia jawab. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Kita tenang, tapi kalau kalian tidak sadar, kita ingin menyadarkan kalian. Saya tunggu jawab. Gimana orang? Makanya saya tunggu kamu jawab gimana apa tadi pertanyaan Bang Fendi jawab. Iya. Kenapa kami selalu mengutip Alkitab? Itu yang pertama. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Dengar dulu. Iya. Siapa yang menulis Al-Quran? Apakah tangan manusia atau tangan Allah atau tangan malaikat? Silakan. Di sini ya. Enggak, jangan bertakiah. Di tempat saya tidak bisa bertakiah orang. Enggak, biarin aja Bang Fendi, biarin. Ini bukan masalah. Kenapa kami itu ketika membahas atau berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen selalu memakai Alkitab karena memang itu kitab yang diimaninya, sedangkan orang Kristen itu memakai kitab Al-Quran itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dengar dulu, jangan istilahnya menghibur diri dulu. Sebentar, ulangi dulu statementmu. Kalian menggunakan Alkitab karena memang itu yang kami pakai, gitu ya? Iya. Karena mereka beriman ke Alkitab, Bang. Ya, sebentar, Bang. Lalu kalau kalian coba. Yang benar. Statementnya. Ya, statementnya pelan-pelan. Oke. Ya pelan-pelan didengar ya biar nggak gagal paham. Jangan potong-potong nanti gagal paham lagi ya kan. Kenapa ketika kami berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen itu selalu menggunakan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah kitab yang diimani oleh saudara kita, kan begitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Untuk apa kita pakai ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat 6-7 dijelaskan golongan kafir. Itu sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak akan beriman di situ. Jadi buat kami percuma kami pakai Al-Quran jika mereka orang-orang kafir memang tidak mau beriman gitu. Iya. Nah, maka oleh karena itu kami pakai kitabnya sendiri. Makanya sebentar. Kenapa kami pakai kitabnya? Kenapa kami pakai kitabnya sendiri? Karena kitabnya sendiri pun tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri gitu. Siapa bilang? Buktinya inilah Bapak Ibu semuanya, kita tidak membiarkan dia bertakiah. Sudah dulu. Diam dulu kau. Kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa kalau kami tanya tentang Quran lalu kalian menjawab dengan Alkitab? Kalian bilang karena itu yang kami imani. Tadi baru belakangan kau bilang kitabnya pun tidak diimani. Kau yang benar yang mana ya? Ini masalahnya kan harus beda-bedakan, Bro. Kenapa saya tidak mau membahas Al-Quran? Jawaban, makanya dengar dulu. Dengar dulu, Bang. Jangan lari. Sebentar, dengarkan saya. Siapa yang lari? Abang gagal paham tadi. Makanya saya mau jelaskan. Ya, siap. Dengarkan. Tadi kau bilang, kalian menggunakan Alkitab karena kami mengimani Alkitab itu. Lalu terakhir kau bilang lagi, Alkitab kalian pun tidak diimani. Sebenarnya yang benar yang mana? Aku ada rekamannya, jangan main-main kau. Bisa ku ulang nih. Kami imani atau tidak? Ya. Kalian hanya ngaku-ngaku beriman kepada Alkitab, tapi faktanya tidak. Dari mana kau tahu kami hanya ngaku-ngaku? Sebentar, buktikan. Dari mana kami hanya ngaku-ngaku? Kau pikir kayak kalian kami beriman dengan Taurat dan Injil?
Ya, dengar. Saya buktikan malam ini. Ketika Yesus memerintahkan ajaran Farisi, sudah diwaspadai ajaran Farisi? Coba dijawab dulu. Itu Sudah, buktinya kalian tidak mengimani perintah Yesus. Sabil, kau mana gini, buktinya? Sabil. Bentuknya kalian waspada ajaran Farisi? Mana? Sebentar, sebentar. Kau selalu hanya membawakan. Ketahuan juga nama kurvanya. Ya. Dari tadi kami Kau pikir kami nggak tahu dari tadi kau siapa? Dari tadi kami tahu. Ya, dari tadi kami tahu. Rupanya tahu juga ya. Dari tadi kami tahu Abu Hanifah. Cuma di sini kalau ada pembohong, ada takia, langsung ada alarmnya. Dikasih tahu sama kami. Oh gitu ya. Ya, silakan dijawab. Apa bentuk kewaspadaan kalian terhadap ajaran Farisi? Itu perintah Yesus. Kau jangan lari dulu. Tadi kau bilang. Berarti kalian tidak beriman. Diam aja lah kau. Satu, kan? Dua. Sekarang kamu jangan ketawa. Coba tunjukkan Al-Quranmu ditulis oleh dari siapa? awal. Iya, dari awal. Yang awal dulu. Jangan lari kau. Al-Quranmu ditulis oleh siapa? Satu, ku blokir nih. Siapa yang tulis Al-Quran? Mulai tergoncang. Nabi Rom mulai tergoncang. Bukan tergoncang. Kau dari tadi tidak mau menjawab. Kamu tidak mau beriman Al-Quran. Neraka kamu. Gimana? Turunkan. Neraka kamu. Mendusta dia. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa kita marah? Karena mereka memang tidak punya malu dan tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya otak? Karena si Sabil memang otaknya didengkul. Ya. Gak punya otak. Apapun pertanyaan kita dari Alkitab. Nanti kita sudah jawab dari Alkitab lagi. Nanti kita tanya lagi dari Alkitab. Apakah mereka tidak punya malu ya? Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Katanya kita penyempurna. Katanya kita penyempurna. Larinya ke Alkitab. Hal yang sama kita tanyakan. Siapa yang menulis Al-Quran dia? Apakah tangan Allah yang menulis? Atau tangan Nabi yang menulis? Atau tangan malaikat yang menulis? Sabil. Aduh. Kalian yang di bawah bilang saya terguncang. Saya tidak pernah terguncang. Saya selalu santai. Iya. Aduh, Tuhan tolong. Pertanyaannya tadi begini. Sabil bilang, kami ketika dia ditanyakan tentang imannya, tentang Al-Quran, dia jawabnya pakai Alkitab. Kenapa? Karena kalian mengimani Alkitab. Dia ngoceh-ngoceh di belakang, dia bilang, Alkitab pun kalian tidak imani. Saya bingung, nih orang ngomong apa iki? Ngomong di depan mengimani, ngomong di belakang tidak. Aduh, ngomong. Aduh, salib. Ya, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus, itulah jawaban dari Murtadin Bang Usman Effendi kepada orang-orang yang masih terus mengikutinya dan penasaran tentang keberadaan ataupun kehidupan Bang Effendi saat ini. Yang tentunya kita bersama melihat bagaimana pelayanan Bang Effendi saat ini tentunya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam memberitakan Injil setiap saat, setiap waktu kepada orang-orang yang berkenan. Demikianlah saudara, kiranya video ini boleh memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan di-share jika berkenan dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.